Today we are going to learn about how to ask past events. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara bertanya tentang peristiwa atau kegiatan yang terjadi di masa lampau. Jadi hari ini kita fokus pada pembuatan kalimat tanya. Mengenai cara menjawab akan saya sajikan pada video berikutnya. Sebelum kita mulai pada pembuatan kalimat, alangkah baiknya mari kita lihat keterangan waktu yang menunjukkan masa lampau. Di antaranya adalah baru saja, yang dalam bahasa Inggrisnya just now, 5 menit yang lalu, 5 minutes ago, 1 jam yang lalu, 1 hour ago, tadi pagi, this morning, tadi malam, last night, kemarin, yesterday, minggu lalu, last week, bulan lalu, last month, dan lain-lain. Itu beberapa keterangan waktu yang menunjukkan masa lampau. Dalam video ini saya akan membahas 2 jenis kalimat tanya. Jenis yang pertama adalah kalimat tanya yang menggunakan kata apakah. Misalnya, apakah kamu mengerjakan pekerjaan rumahmu tadi malam? Jawabannya mungkin iya atau tidak. Apakah Bibi bekerja di Taiwan tahun lalu? Tidak, misalnya ya. Jadi pertanyaan jenis yang pertama adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Kemudian jenis kalimat tanya yang kedua adalah kalimat tanya yang menggunakan kata tanya. Di antaranya kata tanya apa, yang dalam bahasa Inggris what, di mana, where, siapa, who, yang mana, which, dan lain-lain. Itu 2 jenis kalimat tanya. Langsung saja kita pada pembuatan kalimat tanya yang menggunakan kata apakah. Nomor 1, apakah kamu mengerjakan PR tadi malam? Apakah di sini kita menggunakan did, kamu you, mengerjakan do, PR homework, tadi malam last night. Sehingga kalau kita buat menjadi kalimat tanya, did you do homework last night? Did you do homework last night? Apakah kamu mengerjakan PR tadi malam? Kenapa di sini kita menggunakan did? Karena menurut aturan tata bahasa Inggris, ketika kita menanyakan peristiwa atau kegiatan yang terjadi di masa lampau, kita harus menggunakan kata kerja bantu did. Dan did di sini kita artikan apakah. Nomor 2, apakah Bibi bekerja di Taiwan tahun lalu? Apakah Bibi bekerja di Taiwan tahun lalu? Apakah menggunakan did? Bibi own, bekerja work,
tahun lalu, last year. Sehingga kalau kita buat menjadi kalimat tanya, did Aun work in Taiwan last year? Did Aun work in Taiwan last year? Nomor 3, apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Apakah did, kamu you, pergi go, ke sekolah to school, kemarin yesterday. Sehingga kalimatnya, did you go to school yesterday? Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Did you go to school yesterday? Number 4, nomor 4. Apakah mereka datang terlambat ke kantor? Apakah mereka datang terlambat ke kantor? Apakah did, mereka they, datang come, terlambat late, ke kantor to the office. Sehingga kalimatnya menjadi, did they come late to the office? Did they come late to the office? Jadi itu bahasa Inggrisnya dari apakah mereka datang terlambat ke kantor. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk bertanya tentang peristiwa yang sudah lampau atau yang terjadi di masa lalu, kita menggunakan kata kerja bantu did yang di sini diartikan apakah. Kemudian kita lanjut pada kalimat tanya jenis yang kedua, yaitu kalimat tanya atau pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Contohnya di sini nomor 1 menggunakan kata tanya apa. Apa yang kamu pelajari tadi malam? Apa bahasa Inggrisnya what. Kamu you, belajar study, tadi malam last night. Sehingga kalimatnya menjadi, what did you study last night? What did you study last night? Di sini kita tetap menggunakan kata kerja bantu did, ya. Yang kalau dalam jenis pertama tadi did kita artikan apakah, di sini kita tidak artikan, ya. Artinya did di sini tidak memiliki arti. Kemudian yang kedua, di mana ibu membeli telur kemarin? Di mana where, ibu mother, membeli buy, telur eggs, kemarin yesterday. Sehingga kalimatnya menjadi, where did mother buy the eggs yesterday? Where did mother buy the eggs yesterday? Di mana ibu membeli telur kemarin? Ya, jadi did tetap kita pakai. Kita tinggal menambahkan kata tanyanya saja di depan kata kerja bantu did. Seperti tadi, what did, where did, dan seterusnya. Number 3, nomor 3. Kapan pamanmu datang dari Jakarta? Kapan when? Pamanmu your uncle datang come dari from. Sehingga menjadi kalimat tanya, when did your uncle come from Jakarta? When did your uncle come from Jakarta? Kapan pamanmu datang dari Jakarta?
Number 4, nomor 4. Siapa yang bertemu Andi tadi pagi? Siapa who bertemu meet tadi pagi, this morning. Sehingga kalimatnya who did meet Andi this morning? Who did meet Andi this morning? Siapa yang bertemu Andi tadi pagi? Jadi itu contoh dari kalimat tanya yang menggunakan kata tanya. Jadi susunannya kalimat tanya, kemudian diikuti kata kerja bantu did, kemudian subjek. Semua kalimat tanya ini menanyakan tentang aktivitas atau kegiatan. Sehingga kalau kita lihat struktur kalimatnya, semuanya menggunakan kata kerja atau verb. Seperti datang, come, bertemu, meet, pergi, go, bekerja, work, dan lain-lain. Itu merupakan kata kerja. Sehingga ini yang disebut dengan kalimat verbal, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja. Lantas bagaimana kalau kita mau bertanya tentang kondisi atau keadaan seseorang? Contoh nomor 1. Apakah kamu sakit kemarin? Apakah kamu sakit kemarin? Apakah di sini kita menggunakan to be were, kamu you, sakit sick, kemarin yesterday. Sehingga kalimatnya menjadi were you sick yesterday? Were you sick yesterday? Apakah kamu sakit kemarin? Kalau kita lihat kata yang ada dalam kalimat ini semuanya bukan kata kerja, sehingga kalimat ini disebut dengan kalimat non verbal. Oleh karena itu, menurut aturan tata bahasa Inggris, kalau kita mau menanyakan tentang kondisi atau keadaan seseorang di masa lampau, kita harus menggunakan to be. Kalau tidak pakai was, pakai were, ya. Seperti yang Anda lihat di bawah, itu sudah ada pasangan masing-masing. Jika subjeknya they, we, you, maka to be yang kita pakai adalah were. Tetapi jika subjeknya I, he, she, it, maka to be yang kita pakai adalah was. Ya. Nomor 1, karena subjeknya you, maka kita menggunakan to be were. Number 2, nomor 2. Apakah orang laki-laki itu berada di rumahnya tadi malam? Apakah menggunakan was? Orang laki-laki itu the man di rumahnya in his house tadi malam, last night. Sehingga kalimatnya menjadi was the man in his house last night? Was the man in his house last night? Apakah orang laki-laki itu berada di rumahnya tadi malam? Kalau tadi pertanyaan yang menggunakan kata apakah, sekarang kita menggunakan kata tanya. Contoh nomor 1. Di mana ibu 2 jam yang lalu? Di mana where? Ibu mother 2 jam yang lalu, 2 hours ago. Kita susun menjadi kalimat tanya. Where was mother 2 hours ago?
Where was mother 2 hours ago? Di sini kita tetap menggunakan to be, ya. To be-nya kenapa was? Karena subjeknya mother. Mother itu sama dengan she, dia perempuan. Nomor 2. Mengapa kamu absen hari ini? Mengapa, why? Kamu, you. Absen, absent. Hari ini, today. Sehingga kalimatnya menjadi why were you absent today? Sorry, itu you-nya kurang. Why were you absent today? Mengapa kamu absen hari ini? Jadi di sini kita menggunakan to be were karena subjeknya you. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.